Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis SWOT terhadap manajemen peserta didik, manajemen kurikulum, manajemen pembiayaan, dan manajemen sarana prasarana. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah manajemen mutu pendidikan yang diampuh oleh Ibu Maftuha MPD. Adapun ini adalah biodata dari penulis, nama Rizka Izana Safitri, NIM 126205201072, mahasiswa Win Said Ali Rahmatullah Tulungagung, kelas PGMI 6C. Kemudian langsung saja kita kepada pembahasannya. Yang pertama mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat untuk mengetahui atau menganalisis suatu lembaga yang berdasarkan kepada kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, dan pengaruh di dalam dan di sekitar lembaga yang berdampak pada kehidupan lembaga, yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Adapun faktor-faktor analisisnya, yang pertama strength atau kekuatan, yaitu kondisi yang menjadi keunggulan dalam suatu organisasi atau lembaga tersebut. Kemudian ada weakness atau kelemahan, yaitu kondisi yang menjadi kekurangan dalam suatu organisasi. Yang ketiga, opportunities atau peluang, yaitu suatu kondisi lingkungan di luar organisasi yang sifatnya menguntungkan bahkan dapat menjadi senjata untuk memajukan sebuah organisasi. Dan yang keempat, yaitu threats atau ancaman, merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu kelancaran berjalannya sebuah organisasi. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai analisis SWOT manajemen peserta didik di SD atau MI. Yang pertama strength atau kekuatannya ada. Yang pertama ada lulusan yang unggul dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang kedua ada jumlah murid yang banyak. Yang ketiga lokasi sekolah yang strategis atau dekat dengan siswa dan masyarakat. Yang keempat uang untuk sekolah berasal dari BOS sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh siswa. Kemudian yang kelima, memiliki kepercayaan dari daerah setempat. Kemudian yang keenam, calon peserta didik baru mendapatkan seragam gratis. Dan yang terakhir, guru dan karyawan memiliki hubungan baik dengan masyarakat yang berada di sekitar sekolah. Selanjutnya, weakness atau kelemahannya. Yang pertama, publisitas media sosial masih kurang. Yang kedua, kurangnya kegiatan sekolah yang dapat menarik minat dari masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, anggaran dana yang terbatas membuat kegiatan sekolah tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya, opportunities atau peluangnya. Ada dua, yaitu yang pertama tradisi turun-temurun keluarga untuk menyekolahkan anaknya di sekolah ini, dan yang kedua tidak adanya sistem tes seleksi dalam penerimaan murid baru. Kemudian ancamannya atau threats, adanya SD atau MI lain yang lebih unggul. Melihat beberapa analisis tersebut sehingga memunculkan sebuah solusi atau strategi yang dapat diberikan, yaitu yang pertama menerima kritik dan saran dari masyarakat terhadap sekolah. Yang kedua, guru harus lebih inovatif dalam menciptakan perangkat pembelajaran. Yang ketiga, dokumentasi dan diseminasi mengenai proses pembelajaran yang menarik melalui Facebook, Instagram, blog maupun TikTok. Kemudian memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang kelima, dapat diprediksi dalam membuat ekstrakurikulum. Dan yang terakhir, membuat program unggulan yang tidak sama dengan sekolah lainnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai analisis SWOT manajemen kurikulum di SD atau MI. Strength atau kekuatannya yaitu yang pertama, kerjasama antar tim yang solid. Yang kedua, memiliki muatan lokal dan muatan identitas di dalam kurikulum. Yang ketiga, RPP yang memiliki kesinambungan dengan silabus.
Yang keempat, penyusunan kurikulum yang transparan. Yang kelima, memiliki muatan pembiasaan yang bersifat keislaman dalam kurikulum. Dan yang terakhir, adanya evaluasi kurikulum secara rutin dan berkala setiap tahunnya. Selanjutnya, kelemahannya atau weakness, yaitu adanya keterlambatan guru dalam membuat atau menyusun perangkat ajar atau RPP. Peluangnya yaitu atau opportunitiesnya, adanya kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai pembaharuan kurikulum dan adanya peran serta industri dalam memberikan masukan untuk penyusunan pembelajaran. Kemudian ancamannya atau threats-nya yaitu adanya sistem pendidikan atau kurikulum yang terus berubah-ubah. Kemudian cara mengatasi masalah atau hambatan terkait keterlambatan guru dalam pengumpulan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yaitu bisa yang pertama, kepala sekolah melalui wakil kepala kurikulum atau wakakurikulum selalu mengingatkan para guru untuk segera mengumpulkan RPP. Yang kedua, membuat deadline untuk pengumpulan RPP. Dan yang ketiga yaitu memberikan catatan khusus bagi guru yang terlambat mengumpulkan RPP. Kemudian selanjutnya mengenai analisis SWOT manajemen pembiayaan di SD atau MI. Kekuatannya atau strength-nya, yang pertama, sekolah memiliki kantin dan koperasi sebagai sumber pendapatan internal lainnya. Kemudian partisipasi karyawan atau yang bukan pengelola dalam pengelolaan pembiayaan dan adanya partisipasi siswa dalam pembiayaan sekolah. Kemudian kelemahannya atau weakness-nya, jumlah SD yang mengelola pembiayaan sekolah, kemudian pembiayaan untuk lomba, kemudian pembiayaan untuk pengadaan atau perbaikan sarana dan prasarana sekolah, dan yang terakhir adanya biaya untuk gaji guru atau tenaga honorer. Kemudian peluangnya atau opportunitiesnya yaitu dana rutin dari pemerintah dan pemerintah daerah, kemudian peran komite dan orang tua misalnya dalam memberikan dana sukarela, dan yang terakhir adanya kontribusi atau bantuan dari alumni. Kemudian untuk ancamannya yaitu adanya peran pemerintah dalam pengadaan tenaga PNS, kemudian keterlambatan pemerintah dan penerbit buku dalam merealisasikan pengadaan buku kurikulum baru, dan adanya honor untuk guru atau tenaga honorer. Kemudian sehubungan dengan analisis tersebut, maka solusi atau strategi yang dapat diberikan adalah yang pertama, membentuk grup alumni untuk menggali dana guna menaikkan mutu. Yang kedua, menambah varian penjualan yang dibutuhkan oleh warga sekolah. Yang ketiga, membuat skala prioritas bersama dengan komite terkait lomba-lomba yang akan diikuti. Yang keempat, mengoptimalkan bantuan pegawai atau bukan pengelola dalam mengelola pembiayaan. Dan yang terakhir atau yang kelima, mengadakan pelatihan terkait pengelolaan pembiayaan bagi karyawan yang terlibat atau diperbantukan dalam mengelola keuangan. Kemudian selanjutnya materi yang terakhir yaitu analisis SWOT manajemen sarana prasarana di SD atau MI. Strength atau kekuatannya yaitu yang pertama, rencana kerja sekolah atau RKS disusun bersama guru. Kemudian adanya keterlibatan komite sekolah dan adanya keterlibatan guru dalam inventarisasi kebutuhan belajar mengajar di kelas. Kemudian adanya guru yang turut serta dalam menyusun kebutuhan sarana dan prasarana dalam rapat penyusunan anggaran. Yang selanjutnya, pengadaan laboratorium komputer dan IPA yang mencukupi. Dan yang terakhir, sekolah telah menyiapkan rencana anggaran pendapatan dari belanja atau RAPBS yang selalu rutin dan berkala setiap tahunnya. Kemudian adapun weakness-nya atau kelemahannya, yang pertama adanya ketersediaan alokasi dana sekolah yang tidak mencukupi. Yang kedua, jumlah peserta didik yang kurang. Dan yang terakhir, minimnya bantuan dana dari orang tua siswa maupun komite. Kemudian peluangnya atau opportunities, tuntutan kebutuhan perabotan untuk lembaga yang tidak terlalu banyak. Kemudian adanya kemajuan program pendidikan. Kemudian adanya sistem administrasi teknik pengadaan yang semakin maju. Dan yang terakhir adanya peningkatan jumlah peserta didik.
Selanjutnya adapun ancamannya atau threat-nya yaitu tuntutan kompetensi dalam bidang kurikulum, kemudian adanya kenaikan harga barang, kemudian adanya penilaian visualisasi hasil perencanaan dengan ketersediaan kebutuhan yang ada yang kurang sesuai. Kemudian adanya tuntutan modernisasi kebutuhan dan kematangan peserta didik. Adapun solusinya yaitu yang pertama, mendorong guru dan komite sekolah untuk lebih mengajukan usulan pengadaan perlengkapan sekolah khususnya untuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang kedua, melakukan seleksi terhadap kebutuhan yang telah ada dalam RKS dengan melihat urgensi setiap perlengkapan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, sekolah mencoba mengajukan proposal bantuan pengadaan sarana dan prasarana yang belum mencukupi ke lembaga-lembaga sosial yang tidak mengikat. Dan yang terakhir, strategi atau solusi yang ditawarkan yaitu menetapkan skala prioritas dalam pengadaan berdasarkan urgensi dalam perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Itu tadi sedikit analisis yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.